Pabrik pengolahan kayu modern memegang peran penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Dengan adanya pabrik-pabrik ini, proses pengolahan kayu menjadi efisien dan ramah lingkungan. Teknologi canggih yang digunakan memungkinkan kayu diproses dengan presisi tinggi, mengurangi limbah, dan memastikan kualitas produksi yang lebih baik. Selain itu, pabrik pengolahan kayu modern dapat memproses berbagai jenis kayu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, memenuhi kebutuhan berbagai proyek konstruksi dan industri. Efisiensi pengolahan kayu dengan cara modern tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga biaya produksi. Penggunaan mesin otomatis seperti debarker, counterbolt, dan resaw memungkinkan proses pengupasan, pemotongan, dan pemotongan ulang dilakukan dengan cepat dan tepat. Teknologi laser membantu operator dalam memposisikan kayu dengan akurat, sehingga hasil potong lebih maksimal dan minim kesalahan. Proses ini juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sehingga mengurangi resiko cedera dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pengolahan kayu modern yang memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di negara maju seperti Amerika. Ketika kalian melihat kecepatan dan efisiensi pemanenan pohon dan pengolahan batang kayu di pabrik pengolahan kayu modern seperti ini, pasti kalian berpikir dari mana mereka mendapatkan sumber daya mereka, dan apakah tidak merusak ekosistem hutan? Untuk menjawab rasa penasaran ini, perlu kalian tahu secara umum pabrik yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku mereka, baik itu pabrik kertas atau pabrik kayu, biasanya mengelola hutan lindung dengan luas antara 200.000 hingga 500.000 hektar. Luas ini memungkinkan mereka untuk memanen dan menanam pohon setiap hari dalam sepanjang tahun. Kunci keberhasilan ada pada teknologi dan juga rotasi panen. Pohon ditanam dalam kelompok dengan masa panen yang berbeda. Ketika satu kelompok pohon siap panen, kelompok lain masih dalam tahapan pertumbuhan. Hal ini memungkinkan panen secara kontinu. Proses ini dimulai di hutan lindung perusahaan. Proses penebangan pohon biasanya dilakukan dengan alat berat semacam Fellerbacher, yaitu alat berat khusus yang dirancang untuk menebang dan mengumpulkan pohon. Fellerbacher memiliki dua lengan hidrolik, satu dengan gergaji untuk menebang pohon, dan satunya dengan grapple untuk mengumpulkan pohon. Setelah potongan kayu terkumpul, kayu ini selanjutnya akan diangkut oleh truk logging atau truk kayu. Truk ini dirancang khusus untuk mengangkut kayu gelondongan dengan aman dan efisien. Beberapa jenis truk logging khusus bahkan dibangun dengan crane yang digunakan untuk memuat dan membongkar muatan kayu. Truk ini digunakan untuk mengangkut kayu dari tempat yang sulit dijangkau oleh truk logging biasa. Berikutnya, kayu ini akan dibawa ke pabrik kayu. Setelah sampai, truk akan ditimbang untuk mengetahui jumlah muatan yang dibawa. Setelah itu, kayu-kayu ini akan dimasukkan ke bag in feed untuk masuk ke barisan penyortiran kayu.
Dengan menggunakan mesin pemindai 3D, mesin dapat menangkap volume, dimensi, dan bentuk kayu. Dari data pemindaian ini akan dieksekusi pada rangkaian pengungkit yang akan menjatuhkan kayu sesuai dengan batch produksinya. Sebelum masuk ke mesin produksi, kayu-kayu ini akan direndam terlebih dahulu sekitar 20 menit untuk menghilangkan lumpur dan juga melunakkan kulit kayu, sehingga kulit kayu lebih mudah untuk dihilangkan. Berikutnya, batang kayu dimasukkan ke jalur produksi untuk melewati mesin pengupas kulit kayu yang disebut dengan debarker, sebuah mesin dengan rotor yang mencukur kulit kayu. Rotor mesin ini memiliki 6 bilah pisau tajam yang dapat mengupas kulit kayu sampai bersih hanya dalam 10 detik. Di ruang pengasahan, mereka secara teratur mengasah dan memeriksa mata gergaji yang akan digunakan untuk memotong batang kayu yang telah dibersihkan. Pekerja akan meluruskan gigi gergaji jika diperlukan. Di pabrik penggergajian ini ada 2 jalur produksi. Batang kayu yang lebih besar akan dilewatkan melalui mesin gergaji pita besar. Seorang operator akan menggunakan pemandu laser untuk membantu memposisikan kayu pada posisi yang tepat dan memposisikan ulang saat pemotongan perlu dilakukan berulang kali untuk mendapatkan antara 7 atau 8 potongan. Sementara itu, batang kayu yang lebih sempit akan melewati gergaji yang berbeda, yaitu gergaji putar atau circular saw. Setiap gergaji putar hanya memotong kayu sekali, sehingga setelah kayu terpotong, kayu akan diteruskan dan dikirim ke gergaji lainnya pada jalur pemotongan ini. Untuk pemotongan kayu dengan ukuran 4x10, kayu akan melewati mesin pemotongan kedua, yang disebut dengan risaw. Risaw adalah mesin gergaji pita yang digunakan untuk memotong kayu menjadi papan tipis dengan ketebalan yang seragam. Balok kayu ini biasanya digunakan untuk membuat furniture seperti meja, kursi, dan lemari. Kedua jalur produksi pemotongan kayu ini mengarahkan ke mesin akhir yang akan menghaluskan tepi dan memotong cacat atau serabut yang dapat mempengaruhi kekuatan dan ketahanan kayu. Kemudian mesin penyortir otomatis akan menjatuhkan kayu ke dalam tempat penyimpanan sesuai dengan ukurannya. Setiap tempat penyimpanan kemudian memberikan pakan mesin penumpuk. Dari sini mereka akan memasukkan kayu ke dalam kiln untuk dikeringkan hingga sekitar 15% kelembaban. Kemudian mereka akan menilai potongan-potongan ini dan mengirimkannya ke tempat penyimpanan kayu. Atau kemudian diantarkan ke toko renovasi.
Triplek, kayu lapis, atau plywood merujuk kepada benda yang sama, yaitu sejenis material papan olahan pabrik yang sudah familiar dan mungkin ada pada salah satu furniture di rumah kita. Triplek terbuat dari beberapa helai kayu yang direkatkan dengan lem, membentuk lembaran lapisan kayu tebal dan lebar. Produk kayu satu ini menjadi produk kayu paling sering digunakan karena sifatnya yang fleksibel atau mudah dibentuk, murah, serta tidak memiliki teknik pembuatan yang rumit. Produk kayu lapis ini sendiri memiliki beberapa varian produk sesuai dengan harga, keunggulan, dan juga fungsi penggunaannya. Beberapa varian produknya adalah multiplek yang terbuat dari kulit kayu yang disusun dan direkatkan secara berlapis-lapis. Selanjutnya ada particle board, adalah sejenis triplek pabrikan yang dimanufaktur dari sisa pecahan kayu, serbuk kayu, atau sisa hasil gergajian. Dan juga terdapat T-block, yaitu papan triplek dari bahan kayu jati, namun bukan kayu jati solid, yang dibuat dengan menggunakan prinsip yang sama dengan pembuatan triplek. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan membahas proses pembuatan triplek multiplek di pabrik modern. Sebagian dari kalian mungkin pernah bertanya, kenapa triplek diciptakan jika triplek sendiri terbuat dari bahan kayu? Ada banyak alasan kenapa produk triplek diciptakan. Di antaranya adalah produk triplek memungkinkan untuk membuat papan kayu dalam ukuran besar dan lebar dalam waktu singkat dan berasal dari berbagai jenis kayu, di mana hal seperti ini tidak selalu dapat dicapai dengan kayu tunggal. Alasan berikutnya adalah efisiensi penggunaan kayu. Dengan menggunakan lapisan tipis kayu yang dipadatkan, triplek mengoptimalkan penggunaan kayu karena dari sejumlah kayu yang sama, dapat dihasilkan lebih banyak lembaran kayu yang dapat digunakan. Meskipun triplek memiliki banyak keunggulan, triplek juga memiliki banyak kekurangan. Namun, kekurangan ini juga dapat diatasi dengan berbagai jenis produk triplek untuk berbagai macam pengaplikasian yang berbeda dan dengan varietas harga yang berbeda pula. Selanjutnya, mari kita beralih ke proses awal pembuatan triplek di pabrik modern. Proses produk kayu lapis ini dimulai dari penebangan pohon di hutan perusahaan. Pohon-pohon ini dibudidayakan secara khusus dengan siklus berulang dalam lahan ratusan ribu hektar, yang memungkinkan penebangan dan penanaman pohon setiap hari. Jenis pohon yang digunakan untuk pembuatan kayu lapis ini cukup bervariasi di berbagai negara dan wilayah, tergantung pada ketersediaan kayu lokal dan regulasi lingkungan setempat. Namun, syarat umum yang harus dipenuhi dari pohon ini adalah jenis pohon yang dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki batang lurus. Beberapa jenis kayu yang dapat memenuhi kriteria ini adalah kayu meranti, pinus, okoume, dan juga pohon sengon dan jabon. Selanjutnya, batang-batang kayu ini diangkut dengan truk trailer menuju ke pabrik pembuatan triplek. Sementara untuk metode yang lebih kuno, pabrik-pabrik triplek dibangun di dekat aliran hilir sungai, sehingga pekerja dapat langsung menghanyutkannya bersama aliran sungai menuju ke pabrik pengolahan. Walau terlihat lebih merepotkan, metode kuno ini lebih memiliki satu keunggulan. Ketika kayu sampai di pabrik, kulit kayu sudah lebih lunak dan mudah dikupas karena proses perjalanan yang panjang.
Sementara untuk industri modern, kayu-kayu yang baru sampai ini kemudian akan direndam pada kolam penampungan dalam beberapa hari untuk membuat kulit kayu lebih lunak dan mempermudah proses selanjutnya. Dalam beberapa kasus dan kondisi, untuk mempercepat proses ini, perusahaan bahkan mengukus batang-batang kayu ini. Setelah batang kayu mulai lunak karena proses perendaman ataupun pengukusan, batang kayu akan dijatuhkan ke conveyor untuk menuju proses peeling. Pada proses ini, bilah kayu melalui mesin pengupas yang disebut dengan rotary lathe yang memutar bilah dan mengupas lapisan tipis dari bagian luar bilah kayu. Proses ini menghasilkan lapisan tipis yang disebut dengan veneer. Dalam industri modern, semua proses lathing dikendalikan oleh komputer yang memungkinkan pergantian dan penempatan batang rotary yang akurat sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat. Lembaran veneer ini kemudian melewati mesin yang disebut dengan machine vision. Mesin vision digunakan untuk memeriksa kualitas lapisan veneer. Sistem vision ini dapat mendeteksi cacat seperti retak, lubang, dan ketidakrataan pada permukaan kayu secara otomatis. Data yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi titik pemotongan yang optimal sehingga memungkinkan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya, lebar veneer melewati mesin veneer stacking. Di sini, veneer akan disusun dan dikategorikan sesuai dengan data dari mesin vision. Lembaran veneer ini disusun berdasarkan bentuk dan juga tingkat kelembaban. Berikutnya, lapisan veneer ini dilewatkan ke mesin pengering yang akan mengurangi kadar air hingga mencapai tingkat kelembaban yang diinginkan. Setelah keluar dari mesin pengering, lapisan veneer ini akan memasuki mesin grading. Di sini, lapisan veneer akan disusun berdasarkan kualitasnya, yang dibagi menjadi bagian face, patching, dan compassing. Proses selanjutnya adalah gluing atau pengeleman. Lapisan veneer dilewatkan mesin yang akan mengaplikasikan lem di atas permukaan veneer ketika melewatinya. Lem yang biasa digunakan adalah lem phenol formaldehida atau urea formaldehida yang merupakan jenis lem tahan air dan kuat. Lembaran kayu yang telah dilem ini kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses penyatuan. Proses ini dimulai dengan menumpuk lembaran kayu sesuai dengan ketebalan triplek yang diinginkan. Biasanya sebuah triplek terdiri dari 20 hingga 50 lembar kayu. Setelah ditumpuk, lembaran kayu kemudian dimasukkan ke mesin pre-press yang akan menekan dengan kekuatan sedang. Setelah itu, tumpukan veneer dipindahkan ke mesin pengepresan. Setiap tumpukan ditempatkan pada susunan rak dengan pembatas baja dan ditekan secara bersamaan dalam ruangan pengepresan. Sementara itu, udara panas disemburkan. Udara panas ini bervariasi kisaran 100 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius tergantung pada jenis lem atau perekat yang digunakan dan ketebalan plywood yang akan diproduksi. Selanjutnya masuk ke proses finishing. Pada proses ini, triplek dilewatkan gergaji mesin yang akan memotong bagian tepi sehingga memiliki lebar dan panjang yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian, bagian permukaan triplek diperhalus dengan proses pengamplasan sehingga menghasilkan kualitas triplek yang lebih sempurna. Terakhir, plywood menjalani inspeksi kualitas untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan.
Kemudian triplek dibagi berdasarkan kualitas, dikemas, dan siap untuk dipasarkan. Setelah melalui semua tahapan ini, triplek atau plywood siap digunakan dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi, perabotan, dekorasi interior, dan banyak lainnya. Papan partikel atau yang dikenal juga sebagai particle board adalah bahan komposit yang terbuat dari serpian-serpian kayu yang diikat bersama menggunakan perekat. Keunggulan utama papan partikel terletak pada sifat yang ekonomis dan ramah lingkungan. Karena menggunakan bahan baku kayu yang seringkali merupakan limbah dari industri kayu itu sendiri. Proses produksinya relatif sederhana dan biaya produksinya yang lebih rendah membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis untuk berbagai aplikasi konstruksi dan furniture. Namun, papan partikel juga memiliki kelemahan. Salah satu kekurangannya adalah daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan kayu solid atau bahan komposit lain seperti MDF, Medium Density Fiberboard. Struktur serpihannya yang lebih longgar dan penggunaan perekat yang mungkin tidak sekuat kayu solid membuat rentan terhadap kerusakan akibat kelembaban atau tekanan yang berlebihan. Selain itu, papan partikel cenderung tidak tahan terhadap air, sehingga tidak cocok untuk aplikasi di lingkungan yang lembab atau terpapar air secara langsung. Secara keseluruhan, papan partikel menawarkan alternatif yang ekonomis dan mudah didaur ulang untuk kebutuhan konstruksi dan furniture. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan papan partikel. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahan utama pembuatan papan partikel ini adalah limbah kayu dari pabrik pengolahan kayu, seperti serbuk gergaji dan juga serpian-serpian kayu. Sehingga pabrik produksi papan partikel seperti ini sudah memiliki MOU atau kerjasama dengan pabrik-pabrik pengolahan kayu untuk mengumpulkan dan mengirim limbah serpian kayu mereka untuk dikirim ke pabrik pengolahan papan partikel. Sehingga proses produksi pembuatan papan partikel ini dimulai saat truk-truk berisi serbuk gergaji mengantarkan limbah serpian kayu dari pabrik kayu mereka. Berikutnya, setelah tiba di pabrik, truk pengangkut serpian kayu ini akan diangkat, sehingga muatan akan jatuh ke conveyor. Conveyor kemudian akan menjatuhkannya pada silo penyimpanan. Selanjutnya, loader akan memindahkan serpian kayu untuk masuk ke mesin penggilingan. Di mesin penggilingan kayu, serpian kayu akan dipotong kecil-kecil untuk menciptakan ukuran yang seragam. Sementara itu, untuk membuat tingkat kelembaban yang seragam, mereka memasukkan partikel-partikel tersebut ke dalam pengering raksasa yang ruang pembakarannya menggunakan bahan bakar sisa debu dari pabrik pemecah kayu sebelumnya.
Setelah 15 hingga 25 menit, tingkat kelembaban kayu akan turun menjadi 1,5%. Dari sini mereka akan mengirimkan partikel kering ke mesin penyaringan yang akan memisahkan berdasarkan ukurannya. Serpihan kayu yang masih memiliki ukuran yang terlalu besar untuk papan partikel akan dimasukkan ke mesin penggilingan. Sementara debu halus dari serpihan kayu akan digunakan untuk bahan bakar dalam mesin pengeringan. Serpihan kayu yang memiliki ukuran standar akan digunakan sebagai inti lapisan kayu papan partikel. Sementara potongan yang lebih kecil akan dimasukkan sebagai lapisan permukaan yang lebih halus. Beralih ke bagian departemen lem pabrik, pekerja akan mulai bekerja mencampurkan resin, air, lilin, dan zat pengeras kimia. Selanjutnya, mesin mencampurkan adonan lem dan partikel kayu, lalu mengeluarkan campuran adonan yang disebut dengan mate, yang memiliki panjang secara terus-menerus. Berikutnya, kompresor dingin memaksa udara keluar dari lapisan mate. Setelah itu, alat pres panas akan mengaktifkan lem dan menyatukan semuanya. Proses selanjutnya, mate akan melewati mesin gergaji pemotong yang akan memotong mate menjadi lembaran besar yang disebut dengan papan induk. Saat keluar dari mesin pemotongan, papan ini masih dalam kondisi panas, sehingga mereka perlu didiamkan hingga dingin sekitar setengah jam. Setelah papan mate dingin, papan tersebut kemudian diamplas. Berikutnya, mesin penumpuk akan menumpuknya sekitar tinggi 80 lembar. Akhirnya, gergaji memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mempermudah papan partikel mudah diatur dan dikirim pada proses distribusi. Sementara itu, di Departemen Quality Control, mereka akan mengambil beberapa sampel dari papan partikel dari jalur produksi untuk secara teratur dibawa ke laboratorium jaminan kualitas. Potongan sampel ini akan menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan kepadatan, kekuatan, dan berbagai spesifikasi penting lainnya untuk memastikan standar produksi. Pada beberapa produk tertentu, papan partikel ini akan melewati proses finishing yang disebut dengan proses laminasi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan papan panel prisma dengan berbagai macam lapisan dekoratif, warna, solid, abstrak, dan butiran kayu. Dengan bantuan panas dan bahan perekat khusus untuk menciptakan papan partikel yang kuat dengan daya tahan tinggi, sifat tahan sinar ultraviolet, dan bahan kimia. Sementara itu, untuk lapisan dekoratif yang tahan lama, papan ini dilaminasi dengan suhu dan tekanan tinggi. Pada saat yang sama, lapisan luar tersebut direkatkan secara termal ke papan, dan kesan tekstur serta tingkat kilap dimasukkan ke permukaan dengan plat baja. Pada tahap akhir produksi papan partikel, papan ditumpuk, dikemas, dan disimpan di gudang, dan akan dimuat ke truk dan dikirim ke para pelanggan untuk berbagai aplikasi seperti lemari, furniture, perlengkapan laminasi, dan banyak lagi.
Jepang telah lama dikenal sebagai negara yang memanfaatkan kayu sebagai elemen utama dalam konstruksi rumah, kuil, dan bangunan tradisional lainnya. Dalam budaya Jepang, kayu tidak hanya dianggap sebagai bahan bangunan, tetapi juga sebagai bagian dari filosofi yang menghubungkan manusia dengan alam. Jenis kayu yang sering digunakan adalah sugi dan hinoki, karena sifatnya yang tahan lama, ringan, dan estetis. Namun, kayu alami juga rentan terhadap kelembaban, serangan serangga, dan pembusukan, sehingga proses pengawetan menjadi kunci untuk memastikan daya tahannya. Salah satu teknik pengawetan kayu yang unik dan sudah digunakan selama berabad-abad adalah Shou-Shugiban, atau juga dikenal sebagai Yakisugi. Metode ini melibatkan pembakaran permukaan kayu untuk menciptakan lapisan arang yang berfungsi sebagai pelindung alami. Selain meningkatkan ketahanan kayu terhadap cuaca dan serangga, teknik ini juga memberikan sentuhan estetik yang unik dengan pola-pola hitam yang kontras dan tekstur khas. Dalam praktik modern, teknik ini tidak hanya digunakan untuk melestarikan tradisi, tetapi juga diadaptasi dengan teknologi canggih untuk menghasilkan material yang tahan lama, sekaligus ramah lingkungan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pengolahan kayu dan pengawetan kayu khas di Jepang. Proses ini dimulai dari hutan-hutan di Jepang yang dikelola dengan prinsip kehutanan yang berkelanjutan. Pohon sugi yang telah mencapai usia ideal, biasanya 30 hingga 50 tahun, akan ditebang menggunakan mesin modern meliputi chainsaw dan juga ekskavator yang membantu untuk mengangkut kayu ke jalur utama untuk proses pengangkutan dengan truk. Setiap pohon yang ditebang akan digantikan dengan bibit baru sebagai bagian dari praktik reforestasi. Selanjutnya, kayu yang telah ditebang dibawa ke pabrik pengolahan. Batang kayu yang baru sampai diletakkan di lapangan terbuka untuk sementara waktu. Proses pengolahan dimulai dengan penggunaan truk forklift yang mengangkut kayu gelondongan ke mesin sortir. Mesin ini akan memisahkan kayu berdasarkan diameter, memastikan setiap batang kayu diolah sesuai ukuran yang paling optimal. Kayu yang sudah melewati tahapan penyortiran kemudian diarahkan ke mesin debarker yang berfungsi mengikis kulit kayu. Mesin ini bekerja presisi untuk memastikan permukaan kayu bersih dan siap untuk proses berikutnya. Setelah itu, kayu yang sudah dikupas kulitnya dimasukkan ke dalam rangkaian mesin pemotong. Di sini batang kayu dijepit dan didorong secara otomatis melewati gergaji pita besar yang memotong kayu menjadi dua jenis produk utama. Pertama, tiang kayu berbentuk kotak panjang dan papan kayu lurus dengan berbagai ketebalan. Potongan kayu yang sudah selesai diproses diarahkan keluar dari area produksi utama dan ditata di luar ruangan
untuk menunggu proses pengasapan. Limbah kayu seperti serpihan dan potongan kecil dari proses sebelumnya tidak terbuang percuma. Semuanya dikumpulkan dan disiapkan sebagai bahan bakar untuk langkah berikutnya. Proses pengasapan dilakukan di ruangan khusus, di mana papan kayu ditata dengan rapi di dalam ruangan besar ini. Serpihan kayu dari limbah produksi kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan asap panas yang akan mengeringkan kayu secara perlahan. Pengasapan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam kayu, sehingga membuatnya lebih stabil dan tidak mudah melengkung, dan lebih tahan terhadap serangan jamur dan serangga. Setelah melalui proses ini, papan kayu memiliki sifat fisik yang lebih baik dan siap untuk diproses lebih lanjut. Proses pengeringan ini juga mempersiapkan kayu agar lebih optimal untuk tahapan pengawetan shoushugiban, di mana estetika dan ketahanan kayu akan ditingkatkan secara signifikan. Proses berikutnya dimulai dengan membentuk papan-papan kayu menjadi struktur segitiga. 3 papan disusun berdiri saling menopang sehingga membentuk tiang panjang dengan ruang kosong di bagian dalamnya. Ruang ini kemudian diisi dengan serpihan kayu tipis dan kering, hasil dari proses pasahan sebelumnya. Serpihan kayu yang berada di bagian dalam struktur dinyalakan, menciptakan api yang menyala secara perlahan. Api ini akan membakar permukaan bagian dalam papan secara merata. Pekerja memastikan papan tetap berdiri tegak selama proses pembakaran yang berlangsung sekitar 5 hingga 10 menit. Tergantung pada intensitas api dan tekstur yang diinginkan. Suhu pembakaran dijaga pada kisaran 600 hingga 800 derajat Celcius untuk menghasilkan lapisan arang yang cukup dalam tanpa merusak kekuatan kayu. Setelah pembakaran selesai, papan segera dimatikan apinya untuk menghentikan proses pembakaran lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan 2 metode. Pertama, papan dapat langsung dicelupkan ke dalam kolam air untuk memadamkan api sekaligus mendinginkan permukaannya. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan selang semprot air, di mana pekerja menyemprotkan air ke bagian dalam struktur untuk memadamkan api dengan lebih terkendali. Setelah papan kayu didinginkan dari proses pembakaran, tahapan berikutnya adalah penghalusan dan pembersihan permukaan kayu. Pekerja menggunakan alat manual untuk menghapus sisa arang yang berlebih pada permukaan kayu, sehingga tekstur hasil pembakaran lebih rata dan serat kayu yang terbakar tampak lebih menonjol. Langkah ini juga memastikan bahwa papan siap menerima lapisan pelindung tambahan. Berikutnya, pekerja melanjutkan dengan mengoles cairan pelapis khusus berwarna hitam keemasan pada permukaan kayu. Cairan ini dapat berupa minyak kayu, vernis, atau bahan kimia lainnya yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan estetika kayu. Olesan pelapis ini memberikan efek mengkilap yang mempertegas tekstur terbakar, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap cuaca, kelembaban, dan sinar ultraviolet. Hasil dari proses ini adalah lapisan arang yang terbentuk di permukaan kayu. Lapisan ini memberikan perlindungan alami terhadap kelembaban, serangan serangga, dan pembusukan, sekaligus menciptakan tekstur unik dan estetis. Permukaan yang dihasilkan biasanya halus dengan pola hitam yang menonjolkan keindahan alam serat kayu. Dengan lapisan pelindung ini,
kayu menjadi jauh lebih tahan lama dan siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi maupun dekorasi. Papan kayu yang telah selesai diproses kemudian diperiksa untuk memastikan kualitasnya. Papan-papan ini siap diaplikasikan pada rumah-rumah di Jepang. Pengawetan ini menghasilkan material yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi berkelanjutan.